terjun dari Monas kalau bisa teman-teman Islam bisa menjawab saya dari Al-Quran. Kalau dari hadis jangan ya, saya juga punya hadis. Ya udah sekarang topinya langsung aja. Siapakah yang menyembah ya? Siapakah yang menyembah makhluk terkutuk? Apakah Muslim atau Kristen? Ya, lanjut. Oke. Dari segi mana kamu tahu dia terkutuk? Kamu ngerti enggak bahasa itu? Belakang bagaimana? Dari segi Ya mana dalilnya katanya? sudah kayak begitu. Iya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk memuaskan kemudian pengikut Paulus. Oh, itu jawabannya. Iming-iming iblis. Iya. Inilah kesalahan kalian kalau debat ya. Kalian memperbodohi umatmu sendiri loh. Ya. Iya, silakan. Dia adalah gara-gara menebus dosa karena kasihnya besar kepada manusia. Ya. Oke. Kalau terkutuk dia nggak mungkin bangkit. Seperti apa yang lah dalilnya seperti itu kok. Dia sebelum 3 hari. Sebelum terjadi 3 hari dia akan disalib, dia sudah mengatakan aku akan bangkit pada hari ketiga. Iya, itu kita nggak peduli yang itu, kita nggak peduli. Oh, iya jelas dong. Dia jelas mau bangkit sampai 5.000 kali nggak ada pengaruhnya. Yang pasti Kristen nyembah makhluk terkutuk ini kan, betul kan? Iya, saya bukan pembohong, saya Kristen loh. Dilarang berbohong, bukan seperti kata siapa? Kata siapa Kristen dilarang berbohong? Oh, dilarang. Kata siapa? Dilarang, Pak. Baca Filipi 1 nomor 18. Baca. Apa di situ? Ya lama. Tidak ada di Alkitab seperti itu, seperti yang kau bilang. Jangan kau bodoh-bodohi umat Islam. Kau sesatkan umat Islam kalau sama Kristen enggak. Ya enggak, baca aja dulu. Bahkan ya, terkait bisa enggak Anda? Bisa diam enggak kalau kita? Saya bacain. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Lanjut. Tunjukkan ayatnya biar kami tahu itu dari kitab mana, dari kitab mana. Ada loh kitab karangan dari Kairo, Mesir, tahun 1928. Tunjukkan ayatnya. Itu fakta itu loh. Sudah berapa tahun tidak mandi bang? Dengarkan dulu setelah sampai kepalamu panas gitu. Setelah Al-Quran tahun 1924 itu proyek besar karena ditarik dulu Al-Quran di situ. Ya. Sesudah habis proyek itu ya terjadi lagi proyek kedua yaitu pembuatan Alkitab palsu di Mesir Kairo. Tahun 1928 ya. Tahun 1024 itu Al-Quran. Oke? Nah, sekarang yang menyembah makhluk terkutuk siapa? Loh. Terkutuk demi apa dia? Jangan begitu cara diskusinya. Terkutuk demi apa? Apa penebusan dosa? Saya tidak mau tahu terkutuk demi ginjal Anda, saya nggak mau tahu. Yang saya tanya, siapa yang menyembah makhluk terkutuk? Loh, saya nggak menyembah makhluk terkutuk. Lalu yang digantung disalib dengan cara terkutuk ini siapa? Kalau dia terkutuk tidak mungkin dia bangkit. Lah itu dalilnya. Kristus telah menembus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi apa? Iya apa? Kalau itu jelas pembacaannya kan terkutuk karena dosa manusia kan? Mana ada di situ terkutuk karena dosa manusia? Di situ dikatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat, bukan dari dosa waris. Loh, Taurat mana? Taurat itu apa? Firman kan? Firman Tuhan kan? Iya. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk Kristen atau untuk Yahudi? Loh, emangnya Yesus itu dan murid-muridnya siapa? Saya tidak tanya Yesusnya, saya tanya itu siapa Taurat muridnya itu? Itu Taurat untuk Yahudi atau untuk Kristen? Muridnya, di mana Yesus lahir dan murid-muridnya siapa? Orang Yahudi apa bukan? Saudara, itu Taurat untuk Kristen atau untuk ini? Untuk Yahudi? Jangan mute ya. Itu adalah satu kesinambungan. Ya. Saya tidak bertanya
kalau saya tidak butuh ilmu. Saya tanya ulang lagi. Taurat itu untuk Kristen atau untuk Yahudi? Loh, itu perjanjian lama. Untuk Kristen atau untuk Yahudi? Untuk Kristen juga. Mana dalilnya? Loh, murid Yesus siapa? Saya tidak tanya murid Yesus, yang saya tanya. Yesus siapa? Murid-murid yang Yesus saya siapa? tanya kalian. Loh, bukan orang Arab. Orang Yahudi itu murid-murid Yesus. Nah sekarang yang saya tanya itu kalian. Mana dalilnya Taurat itu untuk non-Yahudi kayak kalian ini? Mana dalil? Nanti saya tanya Arab juga. Nanti kami mampus kok kau apai. Biarin mampus, tidak masalah. Mampus, tidak apa-apa. Yang penting kau jawab dulu. Oke, ini sejarah. Kalau masalah kitab, ya itu dalil. Sejarah. Dalil. Dengarkan. Dengarkan. Ini sejarah. Saya nggak, kalau dalil sama kalian nggak bisa apa loh. Dikasih pun dalil kalian. Dalil, mati. Saya butuh dalil. Dalilnya kalau Taurat itu untuk non-Yahudi. Nanti saya pakai data ilmiah sama kalian ya. Dalil, jangan sombong. Sesumbar penyembah makhluk terkutuk. Saya minta dalil. Dalilnya kawan, dalil. Oke, dalilnya itu saya tanya dulu kamu. Murid Yahudi orang apa? Saya kau tidak tanya juga, saya tahu dia bukan orang Toraja, dia bukan orang Jawa, dia orang Yahudi. Yang saya tanya bukan mereka, yang saya tanya kalian. Yang saya tanya, mana dalilnya Taurat untuk non-Yahudi, mana? Murid Yesus itu semua orang Yahudi. Dulu dia saya tahu. Mengimani itu. Yang saya tanya mana dalilnya? Hukum Taurat itu untuk non-Yahudi. Loh, dalilnya itu murid Yesus orang Yahudi. Dulu mengimani apa saya ngerti Yesus? Kalau itu. Sebelum datang yang Yesus saya orang tanya, itu mengimani. Mana dalilnya? Hukum Taurat itu untuk non-Yahudi. Sampai Yesus mati untuk menebus kutuk Taurat demi untuk non-Yahudi. Mana dalilnya? Kalau Taurat itu untuk non-Yahudi. Mana non-Yahudi? Apa kata Yesus? Dia datang bukan untuk meniadakan kitab Yahudi. Apa hubungannya dengan tema ini coba? Justru karena itu adalah menggenapi jadi tidak terputus. Tidak nyambung ente. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Tidak. Hanya untuk Bani Israel. Mazmur datang membawa perjanjian baru. Hanya menggenapi. Mazmur 104. Terlalu banyak makan babi ente. Kota ente rusak. Yesus datang bukan membatalkan. Saya tidak tanya itu loh. Saya tanya mana dalilnya hukum Taurat untuk non-Yahudi? Itu loh yang saya tanya. Sebagaimana di dalam Mazmur 147, 19-20, hukum Taurat hanya untuk Yahudi dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Mana tunjukkan untuk khusus mana? Silakan Anda baca. Tunjukkan mana Mazmur 147. Bacakan, tunjukkan ayatnya mana khusus orang Yahudi mana? Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Tuh baca tuh. Hukum yang datang kepada Musa hanya berlaku kepada Bani Yakub, dan hukum-hukumku kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Tidak pernah orang Yahudi mengatakan satu patah kata pun orang Yahudi mulai sejak dulu kitabnya itu adalah khusus orang Yahudi. Tidak pernah, untuk semua umat manusia. Oke, jangan kau klaim, jangan kau batasi, jangan kau yang membuat aturan mereka. Itu Mazmur 147. Itu Mazmur 147, Tuhan sendiri yang membatasi. Tidak ada pernah di situ kata membatasi. Khusus orang Yahudi tidak ada di situ. Aku tidak memberikan kepada bangsa lain. Islam. Hukum-hukumku tidak aku berikan kepada bangsa lain. Tuh. Buka ayatnya, biar kita baca. Buka ayatnya. Jangan inilah kau bodoh-bodohi Kristen, kan? umat Islam. Jangan inilah Kristen kan? Inilah Kristen.
Karena kebanyakan makan babi. Saya bukan menyesatkan orang Islam. Kebanyakan makan babi, otak nggak berfungsi, adanya hanya bisa menipu, memelintir. Kalau saya bertanya Juma, nggak akan bisa kau jawab dari Al-Quran. Dalilnya sudah sangat jelas di situ, Mazmur 147, hukum-hukumku tidak aku berikan kepada bangsa dari lain. Udara, terbang dari Kristen udara. dipercaya. Jawab dari Al-Quran. Kristen dipercaya. Ya. Lebih baik percaya kepada ular kobra. Kita uji dulu pertanyaan saya, apa memang bisa kau jawab dari Al-Quran? Jadi kamu sudah akui. Kamu sudah akui dulu. Akui dulu bahwa kamu penyembah makhluk terkutuk. Oke, asal kau jawab ya. Oke, teman-teman, satu korban iblis sudah mengakui kalau selama ini dia nyembah iblis yang tergantung disalib dengan jalan kutuk. Bukan iblis itu. Yang terkutuk itu iblis. Mana ada Tuhan terkutuk? Kau menghujat, Juma. Kalau saya menghujat. Kalau saya menghujat, jawab dari Al-Quran. Di mana? Yang dikutuk Tuhan, Tuhan iblis atau manusia? Mana ayatnya? Kamu diwajibkan Kejadian 3. Terkutuklah engkau wahai ular tua iblis. Di mana? Kejadian 3. Mulai robek kepala. Sholat 5 kali, 5 waktu satu hari. Di mana tunjukkan? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya wajib wik malam Jumat? Semua itu data ilmiah. Kalau sama saya, kalau menghina jago, kalau giliran menghina jago, ditanya nangis. Loh, kau menghina? Mana? Tunjukkan ayatnya di mana? Ya sekarang kau akui dulu bahwa kau penyembah setan. Ayatnya wajib sunat kamu. Di mana ayat? Dongok, mending kau ke gereja colok pantat pendeta. Kamu wajib turun. Tadi udah ditunjukin ayatnya tadi, udah. Kamu lalu kau turun, kau ke gereja ke sana, kau coli sama pendeta di sana. Sholat 5 kali, 5 waktu satu hari. Di gereja. Kau pergi ke gereja sana, colok pantat pendeta sana, yang ngajarin kau nyembah makhluk terkutuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pagi-pagi ya, bikin pusing kepala. Ampun deh. Itu belum sarapan kalau saya di sini Gurunda, makanya jadi begitu. Kena report ya Sad, Gurunda Sad. Iya. Kena report. Ya dibantu tap-tap layar teman-teman ya, biar komalnya kuat ya, dibantu share-share juga, diposting ulang juga ya teman-teman ya. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan naik ke atas. Tapi yang santun jangan kayak si Erik, aduh udah tua. Kalau pertanyaannya dia di mana ayatnya di Al-Quran perintah sholat, banyak banget. Sholat 5 waktu, perintah sholat, surat Al-Baqarah ya. 43, 238, An-Nisa 103, Al-Isra 78, Al-Kawthar ayat 2, surat Hud 114, banyak. Gitu loh, nggak mungkin umat Islam itu mengerjakan sholat kalau nggak ada perintahnya, nggak ada yang mencontohkan. Nabi berkata, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Dari mana Nabi memerintah-perintah sholat? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat Islam itu ya tidak ada membuat hukum sendiri, begitu. Beda dengan si Petruk tadi ini yang satu nih, asal ngomong doang. Percuma ditunjukin juga nggak bakal diterima. Tapi perlu dijawab juga di sini, jangan sampai kita nggak menjawab toh, biar ya, jadi netizen. Jadi umat Islam sholat itu teman-teman pasti ada perintahnya di Al-Quran. Berjubel. Ada yang mencontohkan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Sholatnya Nabi sama dengan sholatnya kita. Jadi kita sholat itu bukan dibuat-buat sendiri. Beda dengan mereka ibadahnya. Ada yang Sabtu, ada yang Minggu, ada yang begitu, ada yang begini, begitu. Gak karu-karuan. Gak ada contohnya dari Yesus. Yesus memberi contoh bagaimana menyembah, ya sujud. Ke sinagog, bukan ke gereja.
Jadi kalau bertanya itu Pak dipikirin dulu. Tak bawa balik nyaho lu. Begitu ya. Bang Juma lagi milihin akunnya. Banyak yang udah kena report akunnya, tinggal berapa lagi tuh? Kayaknya Bang Handi dia itu tidak pernah mendengar kalau umpamanya kita lagi bercerita soal sholat. Kan banyak tuh pertanyaan dari Kristen. Saya dengar udah sering kali itu pertanyaan dan selalu dijawab. Nah ini orang mungkin baru naik lagi jadi nggak pernah dengar atau alasan aja. Makanya dia dari tadi saya dengerin nggak pernah jawab apa yang dia tanyain sama Gurunda kan. Balik-balik cuma nyecer kita punya aja. Penghujat lah itu namanya. Dia itu merasa pintar. Saya akan lompat dari Monas. Kalau Anda bisa membuktikan perintah sholat 5 waktu. Ada di Al-Quran. Ada. Kalau di BBM gimana tuh? Dia lompat beneran. Coba Oten, coba. Kalau ada beneran. Coba masa surah Al-Isra ayat 78 di sana. Dan disambung dengan surah Hud 114. Dan An-Nur 58. Enggak ada itu orang sholat umat Islam, enggak ada perintah. Ada-ada aja. Kasihan Bang Juma kena lagi ditombak. Enggak apa-apa lah Bang Juma, semakin tinggi akun baru lagi naik semakin lagi. Tinggi pohon, semakin kencang angin menerpanya. Itu resiko sebuah perjuangan, biasalah itu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun, sehat Bun? Ya akun bisa dibikin, sehat yang dijaga. Iya Masya Allah. Oke, kita sapa tamu selanjutnya ya Bang. Ini ada. Iya, silakan. The Mac India ini penghujat sih. Coba kita sapa dulu ya. Selamat malam, The Mac. Silakan dibuka mic-nya. Sebenarnya ini mah orang Makassar, pendukung PSM dia. Oh gitu. Tadi dia typing di bawah. Coba. The Mac. Ini temanya apa ini? Temanya penyembah sosok yang terkutuk versus penyembah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Penyembah apa itu? Penyembah makhluk terkutuk di atas salib. Penyembah Tuhan di negeri Mekah ya? Iya. Versus penyembah Tuhan di Golgota. Penyembah Tuhan negeri Mekah. Iya. Dengan versus penyembah Tuhan di Bukit Golgota. Bukit Golgota yang terkutuk. Mari kita diskusikan. Ya. Benarkah pencipta langit dan bumi itu terkutuk atau iblis yang terkutuk menurut saudara? Kau yang terkutuk. Kami ya kau yang terkutuk. Nah, kenapa bisa saya yang terkutuk? Tunggu mami kau dikutuki nanti. Tidak bisa saya dikutuk karena bukankah saya penyembah makhluk terkutuk? Kau yang dikutuk. Tuhanmu itu sembahanmu terkutuk digantung. Galatia 3. Kristus telah menebus dengan jalan menjadi kutuk di atas salib. Kodong, kamasian na Tuhan na. Menjijikkan na deh. Apa kek cari kok kek yang bagus-bagus seperti babi kah atau apakah kau sembah? Ngapain kau sembah yang terkutuk bodoh? Tolong juarena, tolong bahlun. Lebih baik kau menyembah pantat ayam daripada kau menyembah sosok terkutuk. Kalau pantat ayam kau sembah, besok bisa keluar telur, kamu goreng dongok dompala.
Kalau yang terkutuk kau sembah, apa kau? Dia saja terkutuk, bagaimana kau? Kak Belampe. Makan rekongkong. Makanya kurangi makan anjing, otakmu berfungsi. Serius saya katakan samamu, lebih baik kau menyembah asbak rokok daripada kau menyembah sosok terkutuk. Teksnya itu kan tidak bisa terbaca atau mungkin terpotong. Kan tidak itu kan ada. Dari mana? Ini makanan Kores yang kayak gini-gini. Makanan SD di Kuningan, SMP di Surabaya, SMP di Surabaya, SMA di SMA-nya di Kuningan, Kuningan Jawa Barat ya, bukan Kuningan Jakarta. Kuningan itu di mana, Bang? Kuningan itu selatannya Cirebon. Kita masukkan 21. Kita buka go. Tidak ada, Bang. Kita uji, kita ganti 20 ini. 20 ini dengan apa namanya? Dengan ya. Ya, kita ganti Greek ya, sorry. Nah, kita ganti Greek tadi yang tadi dengan 20 Matius 17 21. Ini kita go kan. bagus. Tekenin terus. Kalau nggak besok atau lusa ya, kalau nggak besok atau lusa. Boleh nanti kita atur di WA. Ya. WA aja ya. Jangan fokus ke zaman atau ke bin siapa, tapi fokuslah tentang kejadian penyalipannya. Ya, kita belum bahas gitu. memang tentang penyalipannya, padahal lebih seru bahas penyalipannya itu nanti. Iya, kejadiannya yang saya mau bahas gitu. Siap. Oke, kalau nggak besok lusa ya, kita atur ya Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik. Penting aja buat orang yang apa tuh, yang memframing, ditutup aja kupingnya Pak Ustadz. Nggak usah didengerin, itu saran ya saya. biarin aja, biarkan anjing menggonggong kapilah berlalu, gitu ya Bang ya. Oke. Ya, terima kasih ya Pak Ustadz ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Malam Pak Ustadz. Karena ketika orang Islam mendengar suara saya di channelnya, gemetar menghinggapi mereka. Ketika saya membaca hadis, maka gigitlah akar pohon itu dengan gigi geraham kalian. Saya tidak pernah memaknai bahwa orang Islam buah anggur dari
seorang pencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, bahkan asal dari mulutnya terucap asyhadu anna ilaha illallah dan seterusnya, pasti dia masuk surga, betul? Selama dia sebagaimana hadis Sahih Bukhari 3063 telah kena hukum had, masuk surga dia. Hah? Oke, mencret lu ketemu gua kan, kena jawabannya. Sebentar, saya tampilkan hadisnya. Saya tampilkan hadisnya. Baik. Kalau kita pakai ayat ya. Oke, ini Kalvin ya, coba. Sahih Bukhari 6303. Ya, itu jawaban gua. Silakan coba ini baca dulu. Iya. Nih, hadis orang ini otak langsung edis gue bikin. Oke, silakan coba baca ini. Ya. Coba baca. Langsung saja isinya. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia kepotong itu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Iya, betul. Artinya karena sudah kena hukum had. Di mana di sini hukum had mana? Di Sahih Bukhari 6303. Bawa dalil kalau jawab. Bukan edit lu baca anjir. Sini. Berarti diedit saudara. Ih, kena counter malu ya, kena counter malu. Sini, belajar sini. Penutupnya dulu Kalvin. Jangan gagap. Sini, lu belajar. Berarti seseorang berarti itu udah nyimpulin Edis. Kalau berarti udah nyimpulin nih, gua bawa nih. Sahih Bukhari 6303. Lihat sini ya, kita baca. Ya kan. Saya membaiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kalian, dan tidak mengada-ngadakan kebohongan yang kalian ada-adakan di antara tangan dan kaki kalian. Janganlah kalian bermaksiat kepadaku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhi baiatnya, maka pahalanya di sisi Allah. Dan barang siapa, perhatikan Edis, di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan pensuci. Dar, selamat datang di kebenaran. Jawab pakai dalil. Jangan kayak ngawinin Yesus. Itu adalah perumpamaan, nggak pakai dalil. Batu kemenangan dulu gua. Balikan lagi kamera. Ya, tunggu. Nggak nyambung dia. Dia nggak nyambung. Apa yang dibahas? Nggak nyambung itu. Ini nggak nyambung. Bahas saya. Jawab dalil pakai dalil, kawanku. Kalvin, pelan, tahan emosimu, tahan emosi. Jangan marah. Bukan emosi, gue ketawa. Sekarang saya tanya kepadamu, coba. Baru saja datang kepadaku. Perhatikan kata-kata baru saja datang kepadaku. Artinya ini info terupdate atau tidak? Saat itu iya. Jawab. Udah dijawab. Perlu lama. Mana kameramu mana? Kok malah kayak durian? Kok malah kayak durian? Coba balik. Malu dia saudara. Oke, di sini dikatakan Kalvin, baru saja datang kepadaku. Berarti ini menjadi yang terupdate. Betul? Betul. Artinya ini yang terbaru, yang lebih baru daripada Al-Quran, betul? Dilihat angka hadisnya. Aduh, siapa yang ngasih angka? Siapa yang ngasih angka? Apakah Muhammad ngasih angka? Bukan, itu Imam Bukhari itu. Yang jelas yang baru terakhir datang kepada Muhammad memberitakan apa? Di mana lu tahu itu terakhir tuh di mana? Janganlah nambah-nambahin Edis, jangan takia Korintus. Saya tahu kamu pakai efek. Iya. Suara saya ketimpa, dengar nih. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa dari umatku yang mati dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Ini info terbarunya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, iya. Karena kena hukum had, lihat di 6303 itu. Kalvin, apalagi? Gini, esensi tidak menyekutukan Allah itu apa? Esensi tidak menyekutukan Allah itu ya tidak syirik. Lu tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Berarti
Kalau orang tidak menyekutukan Allah berarti dia bisa berzina. Kenapa lu berarti kenapa begitu? Ini barang siapa tidak menyekutukan Allah walaupun berzina walaupun Terus ini hadis yang gua bawain mau lu kemanain ini? Bawa tidur. Itu kan tidak update. Ini kan yang sudah terupdate. Oh, tidak update ini 6303. Yang ngasih nomor itu siapa? Yang ngasih nomor itu Bukhari. Kok ya ini yang lu bawain hadisnya, itu Imam Bukhari yang nulis gitu. Ketika Imam Bukhari nulis, semuanya lu potong-potong, gak mau dibawa semuanya. Alvin, yang ngasih nomor itu tukang cetak. Yang ngasih nomor itu tukang cetak hadis. Bukhari gak pernah kasih nomor. Lah coba tunjukin Bukhari gak kasih nomor. Di dalam Sahih Bukhari itu tidak pernah kasih nomor sekian. Yang ada coba tunjukin Bukhari perkamennya kalau nggak ngasih nomor. Ini bohong-bohong aja di sini. Kitab Bukhari itu nggak ada lagi manuskripnya. Bahkan saya yakin kitab Bukhari ini kalau nggak ada lagi kenapa lu sok tahu? Karangan abad ke-19. Kalau misalnya nggak yakin, kalau misalnya itu karangan abad 19, kenapa lu bawain sekarang? Gini. Makin kesini makin kontradiksi lu, Edis. Sebentar. Di situ ada nggak? Apalagi baru saja datang. Ada nggak terupdate? Loh, misalnya lu ngomong hal ini baru saja datang, kemudian lu ketemu lagi orang firman turun gitu. Ya bisa-bisa aja lah. Ini baru saja loh. Ini yang terupdate loh. Baru saja. Itu terupdate terakhir berarti maksudnya. Nah, sekarang kalau misalnya di sini ada kalian melanggar kemudian dihukum dunia, maka hukuman itu sebagai kafaratnya gimana? Ya, itu sudah usang. Lo kira perjanjian lama anjir. Barusan datang. Lo kira Kristen ini. Ini kitab hadis bukan kitabnya Kristen. Datang kepadaku. Artinya itu yang terupdate. Iya, tapi dalam Islam yang berzina maupun yang mencuri kena rajam dan potong tangan. Kayak gitu loh, Edis. Jangan debat kusir. Gini. Apalagi? Hadis itu intinya itu dikatakan baru saja. Sebelum-sebelumnya nggak pernah Jibril ngomong begitu. Di dalam Al-Quran memang barang. Lo bukan Jibril ini, hadis perkataan Nabi ini kok. Aduh, Sakia Korindusnya ini kebablasan ini. Bubuk dia. Saya lagi ngomong, suaramu itu nimpa suara saya. Oh alah, sorry, maaf gitu. Suara gua kayak suara papa di sorga. Silakan. Dengerin. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencuri, maka potonglah tangannya. Betul? Betul? Ya. Di dalam Al-Quran, jangan kamu dekati zina. Betul? Ya. Nah, tapi ada info terbaru. Baru saja datang kepada Muhammad Jibril memberitahukan. Walaupun berzina, walaupun mencuri, yang penting mengucapkan syahadat, maka masuk surga. Betul? Setelah hukum had. Ini ditambah-tambahi lagi. Loh, ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Di mana hukum? Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Saya putarkan dulu ya. Nani otak lo gue bikin di sini. Coba dengerin Kalvin nih. Man qala la ilaha illallah kemana itu? Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Jangan dipotong itu, jangan dipotong. Iya ditambah-tambahin. Lu bukan ditambah-tambahin, lu senangnya motong sedikit doang. Jangan ditambah-tambahin. Gua nggak nama-nama ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Hadis yang kamu bukakan itu bukan itu. Loh, ini hadis kan ribuan, Edis. Kenapa lu cuma milih satu macam Yohanes 17 nomor 3? Ini ngarang-ngarang yang nyata. Oke, bentar. Udahlah, Dis. Pertanyaan lu tidak bisa mengalahkan pertanyaan gua. Kenapa surganya Kristen ada ngawinin Allah? Nggak bisa lu ngalahin itu. Ini sungguh-sungguh nekat yang nyata ini, teman-teman. Lah, serius gua. Di mana moral yang paling bobrok ketika ada manusia ngawinin Allahnya sendiri? Nih, coba dipikir pakai otak. Nih. Lihat nih, nggak ada di sini dibakar di neraka sekian tahun, nggak ada. Kamu tambah-tambahin itu, ngarang kamu. Di mana dibakar di neraka sekian tahun? Nggak ada juga di hadis gua sini. Loh, kata kamu ada hukum hud dulu, kata kamu. Lah ini tertulis Sahih Bukhari 6303, Edis. Lu anjir, malu gua bikin lu. Masuk surga, betul?
Di kandang lu sendiri gue bikin malu lu. Nih. Udahlah. Dan barang siapa di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarot baginya di dunia dan pensuci. Sekakmat Kristen kalah di sini. Sudah saya bilang, itu kan bukan info terupdate. Info terupdate. Loh, bukan info terupdate. Di mana di sini dibatalkan macam perjanjian lama? Sudah datang di sini. Baru saja Jibril datang kepadaku. Nah, sekarang sebelum mati. Saya nggak apa lagi lu? Udah bubuk lu gue bikin. Apa? Kusir. Sebelum kita akhiri, sebelum kita akhiri, saya ucapkan pertama-tama teman-teman, saya ini takkan menerima siapapun muslim. Saya tidak pernah takut seperti kata orang muslim, kamu takut debat sama ini, kamu takut debat sama Juma, takut debat sama Nandar. Nih, kalian sudah menjadi bukti bagaimana ada orang Islam naik ke tempat saya, tidak saya bisukan. Tidak pernah saya bisu-bisukan seperti bagaimana kalau saya masuk ke channel di sini lu belokin topik Edis, lu udah bubuk itu. Ini Kalvin, saya mau nanya. Ini ada berita, lu muter-muter aja topiknya. Kalvin, saya mau tanya, ada berita terbaru. Saya dengar-dengar nih. Yusuf PI punya moderator namanya Pak Regar. Tahu? Iya. Nah, informasi yang saya dengar dari Pak Regar, saya minta klarifikasi. Katanya Pak Regar, Yusuf PI punya selingkuhan, bener nggak? Nggak tahu. Waduh, Anda belum tahu. Aduh, lu kesini lagi bawa-bawanya Edis. Nah, ini saya mau menanya kepada kalian. Konon katanya ada pergesekan. Dengar, ada cekcok, ada baku hantam antara Yusuf PI dengan APII, betul? Bagaimana? Nggak ada, Edis. Dia masih cecetan sama gua, masih ngasih untuk dialog 2 versus 2 sama gua. Dengar. Ini mah sama aja kayak gini, Dis. Tunggu, Dis. Edis ketika hidupnya, saya konfirmasi. Katanya. Abis ini gua konfirmasi lu ya. Abis ini gua konfirmasi lu, silakan. Dengar, enggak, saya abis ini mau ngomong sama Yusuf PI. Saya mau ngomong sama Yusuf PI. Moderatornya Yusuf PI yang sering dibilang Pak Regar naikkan, jangan begitu Pak Regar. Tahu nggak? Pak Regar yang moderatornya Yusuf PI ngomong bahwasanya Yusuf PI ada indikasi nggak benar, katanya dia menggelapkan ini kata Pak Regar ya, makanya saya konfirmasi. Kata Pak Regar yang saya dengar, dana-dana pengadaan mushaf Al-Quran, mari teman-teman nyumbang mushaf Al-Quran, katanya dipaksa-paksa untuk diterima oleh Faruk Sianipar, betul atau tidak? Nggak paham, dipaksa-paksa dana Pak Regar, gue nggak tahu. Iya, oke lah kalau nggak tahu. Baik, nah sekarang gue mau konfirmasi ke lu ya sekarang ya. Oke, kita kasih kesempatan yang lain dulu, Kalvin. Tunggu dulu, gue mau konfirmasi ke lu nih supaya satu-satu. Tunggu. Tolong sampaikan satu-satu dulu. Sampaikan kepada Zuma supaya diatur diskusi saya. Itu gue sampaikan. Iya. Sekarang gue mau konfirmasi satu ya. Gue mau konfirmasi satu sebelum gue turun. Ya. Saya sudah sampaikan ya. Saya rasa sudah cukup ya. Jangan panjang-panjang ya. Sudah cukup. Artinya sudah pokok bahasan. Jadi saya mendengar informasi begitu teman-teman. Katanya ya. Jadi saya nggak memfitnah ya, karena di dalam ajaran agama Kristen itu nggak boleh bersaksi dusta. Saya mendengar. Jadi tolong dikonfirmasi. Bisa kena yang tadi itu. Loh kok bisa? Aman saya. Itu dia. Langganan. Ya, itulah semakin tinggi pohon. Kencang angin. Kencang angin ya. Gara-gara si Mesmen tadi itu anak buahnya si Ibnu Kolam. Dia itu menyembah pantannya Ibnu Kolam tadi itu. Tapi dulu memang saya pernah diteror, ngaku dari ini ketuanya di Mesmen. Gara-gara saya berdialog dengan ngakunya pacarnya lulusan S2 teologi. Saya debat langsung offline di Mall MTOS dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Kalau mau nanti main PSM di Habibie, kan Habibie sekarang kan di Parepare markasnya tuh. Iya. Ya, kok teriak-teriak lah di situ bahwa saya yang lawan Banjuma. Ku gigit kupingmu di kampungku. Iya, ngancam-ngancam gitulah ceritanya.
Datanglah ke Parepare. Ada tamu. Halo Martin. Martin Suari, monitor. Martin Suari, monitor. Martin Suari, monitor. Martin. Martin. Oh, Martin. Tadi itu loh pertanyaan terakhirnya dia Bang Jemaah. Bahwa apa Bang Andi? Saya lompat dari Monas. Kalau ada di Al-Quran perintah sholat 5 waktu. Anissa. Iya, banyak banget tuh. 103. Benar. Hud 114. Indonesia 103. An-Nur 58. Mudah-mudahan itu orang lompat dari Monas. Oh itulah, tidak bisa dipercaya namanya selama dia masih oten. Dia juga sih. Iyalah. Apa yang bisa dipercaya dari mereka itu? Kenapa ya sekarang menonton YouTube agak menurun ya? Nggak beda yang masih pada masih lebaran. Oh ya ya. Belum pada normal ya. Artinya tidak normal Ki Bang Andi. Iya, tidak normal. Teman-teman, normal kan kencang-kencangin lah, kencang-kencangin tap-tapnya biar kencang gitu loh. Kencang-kencangin. Kalau perlu ambil palu-palu getah. Hancur HP. Ada tuh Pak Jaksa itu asli. Pak Jaksa itu dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dikasih naik. Arnoldus namanya tadi itu di X-Men itu. Kita kenal di dunia nyata? Di kayaknya itu anak Dentata deh, kalau tidak salah. Nanti saya coba cari. Orang Makassar memang dia atau numpang? Aja kayaknya. Predator lah. Oh. Nantilah. Mana ada orang Makassar asli begitu. Bang Andi. Ya, Bang Andi, maaf Bang. Noise Bang Andi. Oh, noise. Oh. Iya, kresek Bang Andi. Maaf. Sekarang tak ada yang mau kirim. Masih. Keripik. Loh, apanya noise? Iya. Ada kresek dari Bang Andi tuh, Bang Andi. Kayak hujan, suara hujan ya Bang Alfi. Tapi lebih merdu suara itu daripada bom-bom. Berarti dong guys, saya nggak tahu awan. Kapian ini. Mas Mulai N. apaan Bang KW? Mas N. Wih. Pencet dia. Ada lagi Mbak Tanah yang ingin disampaikan? Mbak Tanah. Ini namanya Tanah, terus apa lah panggilnya? Ganti nama saya. Malas pakai Gemini. Katanya. Bahkan terlahir di bumi ini dari tanah. Dan akan kembali ke tanah. Edis dari Ketombe Kak lahirnya Kak. Ketombe. Ams. Cek. Gimana sekarang? Cek. Udah ya? Merdu. Ehonya lagi kan dah? Merdu. Terlalu kencang ehonya di. Cek 1 2 2 3. Cek kapan ya? Merdu paman. Ya udah bagus Bang Andi. Ya, Diulang lagi coba. Mulai Mi. Cok musik. Cek. Mulai Mi, duet sama Sakti.
Agaru sabana. Marisa. Mulari si ratu. Kalau Bang Saldi bawa mobil dari si ratu, biar jalan rusak juga dia mbak terus. Hancur shock breaker dah bagian depan. Diburu hantu dia Bang Andi. Nggak pernah pelan-pelan kau bawa mobil, buru-buru dia. Kemarin ada kasus di Simori itu, akhirnya jadi viral, jadi rame banyak Pak. Nggak tahu ini apa namanya settingan apa enggak. Itu kok ada buaya tuh. Oh. Ditangkap katanya, mulailah masuk katanya buaya siluman. Jadi banyak orang yang datang ngaku saudaranya. Apalah jadi rame, jadi viral lah gitu. Iya. Seperti mistik itu banyak disuruh peluk. Kalau memang saudaramu peluk lah, dipeluk. Dihabisin sikunya. Peluk itu netelan. Bener, ada insiden karena kandangnya nggak safety. Iya, digigit katanya. Digigit, iya. Ibu-ibu lagi. Tuh. Ada ibu, ada juga kakek-kakek. Tapi tadi sore ada babi siluman yang lab sama Bang Juma nggak viral juga ya? Habis itu dia chat saya loh. Dia chat saya, terus dia bilang apa? Kabur. Gila. Dia yang kabur dibilangnya kayak. Saya bilang betul-betul rusak ini orang ini. Orang yang siapa yang punya komal, kenapa dia yang bilang kabur bedeng, padahal dia yang lari. Alasannya ganti komal, ganti akun. Dan naik mi. Lah dom pala. Kelasan ku bilangi. Kumirik bang tasuk tenah. Itu ku bilang, lucu kau bilang bom. Kau Tom yang lari, kau bilang lagi saya kabur. Bagaimana kau tidak kabur? Karena saya bilang jangan kau pakai kitabnya Yahudi. Karena tuh kitabnya Yahudi itu bukan kitabmu. Promo Doti tanggal 20-an guys. Mau kasih nonton sama Bunda Rahma. Tanggal 20-an, iya betul. Akhir bulan lah. Bernarasi gitu dulu Bang Handi. Iya. Ini tadi ada yang menghubungi saya. Ini loh. Apa dia mengatakannya? Pagi Pak Andi, perkenalkan saya dengan bla bla bla. Saya nggak sebutkan namanya dulu ya. KTP saya Kristen. Saya tahu nomor Bapak dari TikTok. Bolehkah saya bertanya? Apabila saya menjadi mualaf, sedangkan istri bila mungkin ada luka. Jam 8 malam. Bunda noise Bunda. Terus kedua, dia akan mau naik malam ini. Dia masih di jalan. Saya udah kasih linknya sahabat Banyumak 03. Begitu. Dan dia nanti kalau naik mau syarat dia pasti sembunyi-sembunyi karena belum mau terus terang sama istrinya. Oh begitu. Iya, Masya Allah. KTP belum disetor Bang. Masih proses. Dia WA saya ini. Alhamdulillah. Makin banyak yang mau meninggalkan kemudian ini penyembahan terhadap sosok terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi. Bun, noise Bun, turun Bun, noise. Sebentar, Arnold itu berbahasa apa?
Gini. Gua mengutip dari Ibu Rita Wahyu yang seorang pengajar Alkitab. Sekarang jadi Ibu Rita Wahyu. Tadi Arnold, sekarang Ibu Rita Wahyu. Besok Udin, besok pulang. Nanti kalau nggak pernah kuliah, Edis nggak pernah kuliah. Edis tidak pernah kuliah. Saya bilang teman-teman, kita boleh membawa data agama primer, Islam data memang sekunder, dan data diizinkan berdusta di dalam data 3 tersier perkara. itu bukan. Tuhan lu suka berdusta loh. Lukas 24:46, Tuhan lu bohong loh. Yesus lari berbohong. kemana-mana. Gini Rifa, Tuhan lu berbohong. Gini. Bahkan Tuhan lu Gini membantu. Rifa, Bentar. saya Katanya berharap, nggak boleh berdusta saya di berharap Kristen. kita mau Pak diskusi Edis, dengan Edis baik. kalau memframing nggak Apakah mau Anda mau setuju? ditangkapin. Setujukah Anda supaya kita diskusi dengan baik? Setuju? Bisa. Saya Edis, sering asal dengar kita omongan kamu gantian ya. begini. Saya sering dengar omongan kamu begini. Kamu live, kamu ngomong begini. Saya mau diskusi baik dengan orang Kristen yang ngerti agama Kristen. Maukah kamu berdiskusi dengan cara berarti yang baik? lu ngerti ya. Oke, kita diskusi cara baik-baik. Tadi baru dengan kamu bilang Arnold berkata. Bentar dulu. Kamu tadi udah poin pertanyaanmu udah masuk loh. Arnold berkata. Sekarang kamu bilang Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu membuat situs website lalu menyetir atau menukil perkataan Arnold Land yang mengutip table talk-nya yang menuliskan bahwa Martin Luther saya mau lihat. Saya mau lihat langsung berzina. tulisannya Arnold Ini kan, mana? Saya mau lihat langsung. Saya nggak mau dari Rita Wahyu. Mana tulisannya Arnold? Mana? Kenapa nggak terima dari Bu Rita Wahyu? Alasannya apa? Karena yang saya dengar ini seperti hadis. Katanya. Saya nggak mau katanya. Nah, saya mau tulisannya Martin Luther yang dikutip oleh Arnold mana? Oke, bentar. Martin Luther berbicara dalam bahasa apa? Jerman, bentar, gue kasih lu. Silakan tulisannya, ya. tulisannya Martin Luther mana? Dalam bahasa Jerman itu mana? Ini tulisan Jermannya nih. Nih tulisannya nih. Ini Arnold Land. Itu kan tulisan di internet. Mana manuskripnya? Sebentar. Mana manuskripnya? Gua bentar. Oke, kalau gitu gini, sepakat ya. Edis mengatakan bahwa pernyataan orang lain yang tidak ada manuskripnya itu gagal ya. Mana manuskrip yang dikutip oleh Ronald? Mana? Edis kenapa di komanya kejang-kejang nih? Kenapa Anda meninggal dunia sih? Berarti kitab lu nggak bisa diterima. Karena di kitab lu ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Berarti ini nggak sahih, nggak sah. Karena ini nggak tahu siapa orangnya. Lu nanya Arnold Land, sementara orangnya ada. Lu bisa cross check. Enggak, ini bukti kalau lu tuh nggak akademis. Lu harus buang ini kitab lu nya dibuang karena ini menurut anggapan orang. Pertanyaan gua, siapa orang ini Edis? Siapa orang yang menganggap kalau Yesus anak Yusuf? Jawab, namanya siapa? Sudah. Oke. Bisa balikan lagi kamera? Oh, bisa dong. Jadi setiap anggapan orang itu nggak layak ada dalam kitab suci gitu. Kan lu yang bilang. Lu tadi nanya siapa Arnold Land. Setidaknya ketika Bu Rita Wahyu mengutipkan ada namanya Arnold Land, jelas bisa diselidiki dia. Apakah dia adalah orang benar atau orang tidak benar. Kan lu tolak. Sekarang gua tanya, kitab lu menuliskan pendapat orang lain. Nah, bagaimana lu mau mengkomparasi pendapat orang yang jelas bernama Arnold Land, lu tolak, sementara kitab lu menuliskan pendapat dari orang yang lu nggak tahu siapa. Saya jawab ya. Bisa saya jawab sekarang kan? Gua tanya. Kamu ngomong terus saya bisa jawab nggak ini? Gua belum nanya. Kamu kan sudah bernarasi, bisakah saya tanggapi? Ini penonton lihat sendiri. Ini 19.000 orang melihat kualitasmu loh. Loh, nggak apa-apa. Gua belum Apakah tanya. kualitas orang kan muslim sampai gelagapan kualitas begitu? Kualitas orang muslim itu kritis. Harus saset kayak lu. Kritis itu bagus. Banyak. Kalau gua serius. Kritis itu bagus. Ini bagus kritis itu. Lukas 3 nomor 2. Dengar dulu. Udahlah substansi aja. Kamu ulang-ulang lagi sih? Lukas 3:23. Di situ mengatakan pendapat orang si Yesus ini anak kandung Yusuf karena nggak ada tulisan anak tirinya. Nah, pendapat orang itu lisan apa tertulis? Tertulis tuh anak Yusuf. Ya, gini, menurut anggapan orang, di situ anggapan orang itu tertulis apa lisan? Tertulis. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Oke, Lukas berkata, menurut anggapan orang. Nah, ketika Lukas mengatakan menurut anggapan orang, apakah anggapan orang yang dikutip oleh Lukas itu lisan apa tertulis?
Ya mana gua tahu, si Lukas ngada-ngada berarti entah lisan. Makanya ini perlu diselidiki nih. Apakah si Lukas ini mendengarkan perkataan atau dia mendengarkan hasil gibah kayak lu tadi? Karena saya jawab tadi, ya. menurut anggapan orang Ustadz Yusuf PI itu berzina. Kayaknya dia ketakutan kalau saya bicara. Jadi ketika si Edis bertanya kepada Kores, menurut Bang Regar, Ustadz Yusuf PI itu selingkuh. Minimal informasi yang dia masalahnya moderatornya. Masalahnya yang ngomong itu momotnya, moderatornya. Dia di WhatsApp dengar. Dia dapat berita dari seseorang yang bernama Nagita yang mengaku selingkuhannya Yusuf PA. Ya, orangnya jelas kan? Oke. Sekarang informasi saya konfirmasi. Aduh, ini si Ripa ini ngomong terus kemana-mana ini. Apakah boleh saya gantian menjawab? Tapi lu lari-lari. Kan gua tanya. Oke, sekarang kembali ke sini. Gua mau konfirmasi. Kata Bu Rita Wahyu ketika mengutip perkataan Rita mengutip tulisannya Arnold. Arnold mengutip tulisannya dari Arnold ketemu Martin Luther. Arnold ketemu dengan Martin Luther? Sama kayak Lukas nggak pernah ketemu Yesus, sama kayak gitu persis. Oke, sekarang sama seperti Paulus nggak pernah bertemu secara langsung dengan Yesus, ngaku-ngaku ketemu. Apakah Lukas mendapatkan itu dari para saksi mata? Buktinya ini orang ini beneran lihat Yesus. Emang lu bisa buktikan kalau ini anggapan orang ini lihat Yesus? Membuka Injil Lukas itu dikatakan begini. Setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata dan pelaku firman, kemudian aku membukukannya secara teratur bagimu. Betul? Berarti ini hasil penyelidikannya, Edis? Betul. Metodenya bukan hasil bertapa di gua. Oh iya, kalau bertapa di gua Tuhan tuh 3 hari bertapa di gua jadi Tuhan, habis keluar habis mati. Nah, sekarang gua tanya Edis. Gini, dengar. Ketika penyidik membawa berkas penyidikannya kepada penuntut umum, itu hasil penyelidikan. Penyelidikan. Dengar dulu saya lagi ngomong, Riva. Dengar. Edis, kenapa hasil penyelidikan dari tim penyidik Mabes Polri dilimpahkan kepada penuntut umum, dilimpahkan kepada hakim, kemudian diputuskan oleh hakim. Apakah metode seperti itu tidak ilmiah? Ilmiah nggak, saya tanya. Ada berkasnya. Pertanyaan gua ilmiah nggak, saya tanya. Ilmiah. Mana lebih ilmiah, penyelidikan apa bertapa di gua? Penyelidikan mana lebih ilmiah? Berkasnya di pengadilan diterima. Tapi pertanyaan sekarang gua, kamu jawab dulu, Ripa. Mana lebih ilmiah, penyelidikan atau bertapa di gua? Mana lebih ilmiah? Boleh gue jawab? Silakan. Nah, tidak ada kalau lu bertuhan, Tuhan lu tuh nggak masuk ilmiah karena Tuhan yang ditanya yang dijawab. Rifa, Tuhan gini, melayang-layang di atas air itu tidak ada dokumentasi sejarahnya. Saya datang ke depan hakim. Edis, apa? Kenapa ini? Dari mana kamu dapatkan? Oh, saya penyidik. Saya dipanggil. Saya dipanggil oleh hakim gitu loh. Kemarin Anda benar seorang penyidik. Yesus, sekarang lu nggak mau dengerin gua bicara. Dari mana Anda dapatkan keterangan itu? Dari hasil tim penyelidik yang setelah menyelidiki mengumpulkan bukti-bukti dari para saksi mata hakim. Edis, baik, saya akan pertimbangkan kalau lu nyembah kelamin Yesus. Tapi kalau ada seorang penyidik, ditanya sama hakim, dari mana Anda mendapatkan keterangan Anda? Ibu Rita Wahyu, Pak Hakim, saya dapat itu dari bertapa di gua. Iya, oke. Itu palu dari Pak Hakim itu akan melayang ke kepala penyidik. Tantrum, Edis, gantian dong, Edis. Ini kok malu lu, masa nggak malu sekarang ya, gini, Ripa. Kita sudah sampai kepada tema bahasa saya tanggapi. Masalah pernyataan si siapa namanya si Rita Wahyu. Gantian. Edis, jadi pertama-tama begini. Kalau pertama-tama saya perlu untuk mengetahui dari mana Arnold mendapatkan kutipan dari Martin Luther. Kemudian saya pengen tahu tulisan asli Martin Luther. Tapi ya udah kalau gitu, si Lukas tahu dari mana? Dengar, tapi selain daripada itu. Dengar, selain daripada itu semua, gua juga tetap saja yang sama. Kekristenan bukan soal Martin si Yesus Luther. Ini anaknya Yusuf. Kekristenan adalah apa yang Bible katakan, bukan yang Martin Luther katakan. Nanya, di sekalipun demikian, saya pengen tahu di mana tulisan daripada Martin Luther yang berbahasa Jerman. Saya pengen tahu, saya pengen lihat tulisannya dalam bahasa Jerman
Dan tolong terjemahkan. Ketika Tuhan melayang di atas air, apakah benar Martin Luther mengatakan demikian? Ada yang menyelidiki. Oke. Sekarang kamu sudah lari kemana-mana. Kamu sudah lari, melayang-layang, lompat ke sini. Teman-teman, kalian sudah lihat, inilah kualitas seorang muslim. Ketika ada Tuhan yang melayang-layang di atas air, apakah itu hasil penyelidikan? Sekarang saya boleh tanya balik nggak? Loh, lu belum jawab. Takut ditanya. Ketika Tuhan melayang, nggak takut. Berani, kata Rudi Yohanes, berani ditanya, berani bertanya, jangan takut ditanya, jangan kerjakan hanya bertanya terus. Dikutip sama Berita Wahyu. Itu kutipannya Rudi Yohanes, betul nggak? Tidak berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Pasal 12 nomor 7 dan 8. Boleh saya Tuhan bertanya? Edis mengambil bini orang. Boleh saya bertanya? Itu penyelidikan import. Apakah saya boleh bertanya? Boleh nggak saya bertanya? Oke, boleh. Tapi kan Oke, gantian. baik, saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Saya simpel. Masa Edis belum Nggak berani menjawab, ditanya. saya belum terpuaskan dengan jawabannya dia. Dia tidak berani Edis, saya nggak ditanya. takut. Berani. Boleh nggak saya bertanya? Tapi Edis jelaskan dulu. Ketika Sudah saya Edis jelaskan. menolak data Masalah dari kamu nggak Berita terima penjelasan Wahyu. saya nggak masalah. Gini, boleh saya Enggak, bertanya? bukan. Simpel. Pertanyaan saya simpel. Saya mau kok. merespon. Sebentar, Saya mau pertanyaan saya simpel. merespon. Pertanyaan saya simpel. Simpel, boleh? Udah, karena gue kasihan sama lu. Abis itu gue Baik. gantian nanya lagi Baik, ya. baik. Gue Pertanyaan nanya abis simpel. itu ya. Oke. Pertanyaan simpel. Daman sudah mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Ustadz Ya. Wafi sudah mengakui Muhammad itu juga sebagai robnya umat Islam. Yusuf PI juga sudah mengakui. Perlu saya putarkan nggak videonya? Atau kamu sudah percaya aja? Udah lanjut. Pertanyaannya Oke. apa? Sekarang saya mau Edis? tanya sama kamu Rifa. Simple. Apakah Muhammad itu juga adalah robnya umat Islam? Oke, aku jawab ya. Nabi Muhammad adalah pemilik umat dan pemilik rumah dan pemilik keluarganya. Allah adalah Robul Alamin. Saya tanya, apakah Muhammad itu rob? Nabi Muhammad adalah pemilik keluarga dan anak-anaknya, sementara Allah pemilik Allah. Nah, apakah Muhammad itu rob? Iya atau tidak? Nabi Muhammad pemilik rumah, pemilik Oke, baiklah. anak dan Kamu pemilik nggak jawab, umatnya. muter-muter. Udah, kamu di bawah aja. Di wilayah Ciomas, tepatnya di Jalan Raya Palka, Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten, ada sosok ulama sepuh sekaligus wali Allah, pemegang senjata legendaris Golok Ciomas, yang konon usianya telah mencapai 150 tahun. Dilansir dari berbagai sumber disebutkan, jika sosok ini seangkatan dengan Hadratus Syekh Simbah Hashim Asy'ari, dan merupakan murid langsung dari Sang Sayyidul Hijaz, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Sosok wali Allah ini bernama Syekh Ahmad Syari Mertakusuma, atau yang lebih populer dengan sebutan Abuya Syari Ciomas. Dari berbagai sumber yang berhasil Mimin kumpulkan, diketahui jika Abuya Syari Ciomas ini lahir pada tanggal 8 Oktober tahun 1870, di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas, Serang, Banten. Namun ada juga yang mengatakan bahwa beliau lahir sekitar tahun 1951 atau 1953. Bagi masyarakat Banten, beliau dan 3 tokoh ulama Banten lainnya, yakni kita semua memang terbatas dalam pengetahuan, itu nggak ada masalah gitu loh. Atau gerakan-gerakan pendangkalan akidah yang dilakukan oleh para misionaris dengan berbagai macam bentuk metode yang mereka sampaikan. Nah, artinya bahwa surah Al-Mu'minun mengajarkan kita untuk menghindarkan diri kita ini dari gerakan kristenisasi. Wa a'udzubika rabbi durun, kata Allah, yang mendekati kita yang berdoa ini. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Tuhanku, agar iblis ini tidak mendekati aku. Kenapa harus iblis? Ya, karena iblis itu dari golongan manusia juga ada. Itu kata Quran, minal jinnati wan nas, dari bisikan sang penggoda, dari jenis jin, iblis, dan juga dari manusia kafir. Itu kata Al-Quran. Nah, sehingga dalam kajian apologet harus kita pahamkan bahwa Islam menghadirkan satu kondisi di mana Islam menyajikan kalau iblis itu
hanya akan memalingkan dan menghalang-halangi saudara-saudaranya sendiri supaya tidak menuju kepada jalan yang benar. Apesnya, meskipun mereka berada dalam jalan yang sesat, mereka nggak sadar. Mereka mengira bahwa mereka senantiasa melakukan hal yang benar. Sampai-sampai mereka nangis, keluarkan air mata. Menurut mereka sedang berhikmat, berdoa. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu baik. Annahum muhtadun. Padahal mereka sesungguhnya tidak mendapatkan petunjuk. Nah, tapi dia mengatakan, ya kami mendapatkan petunjuk. Padahal enggak. Itu hanya sangkaan. Ketika mereka mengatakan tidak ada keselamatan di luar Kristus, itu cuma sangkaan saja. Itu sangkaan. Karena mereka berada dalam Kristus tapi tidak menjalankan apa yang menjadi teori praktek Yesus anak Maria. Berarti diduga Kristus yang mereka katakan mati terkutuk di atas salib itu bukan Nabi Isa alaihissalam atau bukan Yesus anak Maria. Ini memang agak berat kajiannya karena langsung menghantam jantung dan membuat kemudian saraf-saraf otak yang selama ini tertidur dalam memahami hakikat sembahan itu akan rontok seketika untuk disadari. Dalam arti kata, orang yang menyadari kajian ini dari pihak Kristen itu akan setidaknya kalau tidak benci, marah, sadar. Karena memang betul tertulis di Bible mereka, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Nah, siapa ini yang mati digantung? Ya, sembahan mereka. Dengan kata lain, mereka menyembah yang mereka sendiri katakan sebagai kutuk. Mereka yang mengutuknya, mereka juga yang menyembahnya. Ya, lucu itu. Sempurna sudah. Kristus telah menebus mereka dari kutuk hukum Taurat. Padahal Surya, bersukacita bersorak-sorai, sampai tahu nggak? Nggak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Tahu sudah, sampai di situ. Berarti lu nggak bisa jawab. Kamu yang nggak bisa jawab. Lo gua bertanya memang nggak bisa jawab gua bertanya makanya. Ya makanya itu kan sampai sudah nggak tahu itu. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai. Sampai tahu nggak? Nggak tahu. Coba kasih tahu. Itu berarti parah sampai cuma mau jebakin orang tapi salah. Lo bukan jebak ini. Gue bertanya di sini kok tiba-tiba jebak, tiba-tiba berhubungan seks ini kemana-mana Don Karo. Bisa jawab nggak? Yang hubungan seks di mana? Ya siapa yang bahas hubungan seks? Orang di sini gue bahas ngawinin sama perkawinan kok. Ya udah kalau gitu Don Karo mungkin belajar lagi di bawah ya. Kita cari yang bisa jawab di sini gitu. Dua, Dis kayak gini kan cara mainnya kan Dis? Kayak gini kan? Gampang banget anjir. Aduh. Next berikutnya coba gue pengen tahu nih kalau gue udah full batosai kayak gini siapa yang bisa balikin lagi ke gue gitu. Lu lihat itu Edis kayak gimana gue bikin. Sekarang orang Kristen yang bisa jawab gitu loh. Kalau di Islam ada di surga ngawinin bidadari gitu. Nah sekarang kalian di surganya ngawinin Allah. Itu konsepnya kayak mana itu ngawinin Allah? Nah silahkan jawab. Yang Kristen naik sini. Gue bikin kayak Edis kalian semua. Aduh. Baca ayat 8-nya bang, ya boleh. Aduh,
Gua coba yang yang Kristen ini dong, ketik saya Kristen gitu. Jadi gua langsung up. Ah itu betul, saya Kristen Joshua Zebua. Bisa open cam nggak? Oh nggak bisa Joshua, yang bisa open cam ya. Mikana bang nantinya. Lo aja nggak ngerti kalau dijelaskan. Iya bingung, yang ngejelasinnya bingung gimana gua mau ngerti. Goblok bahasanya. Coba kita naikin satu. Di kitab mana tadi? Junet Haratua Holong. Aduh 15. Lukas berapa orang? 1000 bisa open cam nih. Yo Lukas, selamat malam. Malam bang. Ya open cam dulu Lukas, open cam dulu. Oke, kirim aja permintaannya. Oh. Gini. Oh iya betul. Weh, pakai baju dulu bre. Nanti kena report akun lu. Sabar ya, gue pakai baju dulu makanya. Matiin dulu bentar ya. Iya. Aduh. Nah, jadi gimana, cara main ya sip mantap. Yuk. Udah nangkep tadi pertanyaannya? Iya, sudah. Silakan, gimana jawabannya? Itu kalimat majas, Bang. Kalimat majas. Oke, dalilnya di mana? Itu. Gimana? Dalilnya di mana kalau itu kalimat alegori? Kalau kalimat ya kita harus memahami. Kayak contohnya pengamatan hati Allah, dia pacaran sama Allah kan enggak. Itu artinya kan dikasihi. Iya, kekasih kan dikasihi gitu. Kalau istri kan betul gitu kan. Kalau kekasih dikasihi masih bisa. Kalau istri itu suami artinya yang kawin ya. Umat-umatnya itu menyatukan. Kan dari inti dari perkawinan itu apa sih? Persatuan antara laki-laki dan perempuan, bukan menjadi satu daging. Iya, jadi satu lah seperti itu. Nah, sekarang siapa yang laki-lakinya, siapa yang perempuannya? Siapa yang laki-lakinya ya? Siapa yang laki-lakinya ya kan pemimpin. Yang jadi pemimpin, laki-laki itu kan pemimpin ya, jelas. Bukan, yang jadi laki-laki Allah atau manusia? Allah, jelas. Oke, Allah manusia. Manusia sekarang baik yang laki-laki menjadi perempuan semuanya. Ya, perumpamaannya seperti itu. Dapat itu perumpamaan dari mana? Silakan ayatnya. Karena itu kan wahyu, Bang. Kalau misalnya kita baca kitab wahyu itu kan mimpinya Yohanes. Kalau abang paham soal kitab wahyu itu. Iya, kitab wahyu memang sejarahnya bolak-balik masuk Bible dia. Kalimatnya itu kalimat-kalimat majas seperti contohnya ada iblis yang berkepala 7 atau apa itu kan cuma perumpamaan. Oke, perumpamaan yang paling bagus dari sekian banyak perumpamaan, kenapa kawin yang dipilih? Karena perkawinan itu suci, Bang. Perkawinan suci, tapi di surganya Kristen nggak ada perkawinan. Maksudnya gimana? Di surganya Kristen nggak ada perkawinan? Kan itu kan perumpamaan. Perumpamaan dari sesuatu hal yang suci dalam kehidupan manusia itu kan perkawinan, Bang. Yesus berkata. Jadi begini, Yesus Bang, berkata. Kalau manusia yang tidak memahami kalimat alegori itu biasanya IQ-nya rendah, Bang. Nah iya betul, kalau misalnya tidak memahami alegori IQ-nya rendah gitu. Tapi jangan juga kebiasaan menyumpalkan kata-kata pribadi ke mulutnya Tuhan sendiri kayak gitu kan. Itu ya jatuhnya penghujatan kan kayak gitu. Iya. Nah sekarang dapat itu alegori, dapat itu adalah perumpamaan dari ayat yang mana? Dari kitabnya itu coba abang baca dari awal kan banyak perumpamaan. Oke, coba satu kata perumpamaan menurut lu yang mana? Coba abang baca aja judulnya, judul wahyu itu. Kayak judul perikop ya. Aduh, perikop itu baru ada kapan itu judulnya? Tunggu. Berarti gua buka dulu Wahyu 19. Itu perumpamaan arti hal yang suci lah. Karena hal yang paling suci dalam kehidupan manusia itu kan perkawinan. Apa memang yang lebih suci selain perkawinan dalam kehidupan manusia? Tuhan. Itu hanya perumpamaan. Jadi manusia bertemu dengan Allah itu mereka menjadi sama suci gitu. Perjamuan kawin anak domba. Ini judul perikopnya. Iya.
Nah, jadi makan-makan di perkawinannya anak domba, gitulah konsepnya. Nah, ini perikopnya. Mana? Nih. Nah, 19:6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desah air bah, dan seperti deru buruh yang hebat. Katanya, haleluya. Oke, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka-cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Oke, lanjut. Dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang kilauan dan yang putih bersih. Oke, ini lenan halus itu adalah ini dalam kurung ya. Oke. Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lagi. Ya. Boleh. Udah. Itu yang sudah ada di dalam kurung. Arti-arti dari ya udah. Kalimatnya itu. Nah iya, jadi nanti orang-orang kudus yang apa nih? Ini orang-orang kudus ini mungkin saksi perkawinannya dia. Dia akan menggunakan lenan gitu sebagai bentuk. Kalau orang-orang kudus itu bukan saksi perkawinannya, tapi arti dari kain lenan putih itu adalah orang-orang yang kudus. Oh, arti kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Jadi nanti ini Allah akan dikaruniakan kepada Allah kain lenan halus. Allah dikaruniakan siapa dapat kain lenan halus itu? Pengantinnya kan, pengantinnya. Jadi jemaat lah yang setia kepada Yesus. Oke, jadi jemaat-jemaatnya akan dikaruniakan orang kudus. Sebagai buat karena apa? Dia sudah dicap. Itu sebagai cap lah. Pakaian itu sebagai cap. Kalau kita artikan lah sebagai alegori, itu sebagai pakaian orang kudus. Ketika jemaat-jemaatnya sudah dipilih, mereka itu orang kudus. Oke, jadi oke siap. Jadi dalam Kristen itu nanti orang-orang itu akan memakai orang-orang yang kudus di badannya gitu. Nggak apa-apa lah, walaupun gue bingung tapi nggak apa-apa. Jadi gimana? Itu artinya baju putih itu adalah tanda kalau dia itu adalah orang yang kudus. Tadi katanya kain lenan halus itu adalah alegori untuk orang kudus katanya. Kekasih Allah. Artinya kan kekasih orang yang dicintai. Orang yang dicintai, kekasih enggak? Kekasih ya kekasih. Gampang. Gitu loh. Apakah saya dengan misalkan teman saya adalah kekasih? Kan enggak. Saya kan teman. Kalau misalkan saya punya kekasih kan harus berbeda kelamin, Bang. Nah, tapi kalau Lukas kekasih Tuhan bukan? Memangnya kalau kekasih harus sama kelaminnya? Ada nggak orang yang menganggap kekasih itu kelaminnya sama? Ya di tempat tuh ada-ada aja, Bre. Ada. Kan ya nggak normal namanya kan? Iya, tapi kan direstui. Tapi kan kita nggak ke situ gitu. tapi gue nggak ke situ. Nah, yang gue pengen tanya ini, ketika ada manusia ngawinin Allah, menurut lu itu normal nggak? Bagaimana? Ketika ada manusia berkawin dengan Allah, itu normal nggak? Itu kan perumpamaan, Bang. Oke, perumpamaan itu normal nggak? Abang harusnya baca lagi Alkitab ya. Oke, kalau normal gimana maksudnya gitu loh? Abang belajar lebih memahami, abang pasti paham. Loh, gua paham tapi jatuhnya fitnah. Kalau misalnya gua ngarang-ngarang Lukas, kalau ngarang-ngarang sendiri jatuhnya fitnah. Makanya gua langsung bertanya aja ke Lukas sebagai orang Kristen gitu. Iya, itu kan abang baca aja dari Wahyu 1, itu judul utamanya itu apa? Wahyu. Arti Wahyu itu apa? Penglihatan. Ya, penglihatan dia dalam mimpi. Kan kalau misalkan abang baca semua ayatnya itu kan semua kata-kata majas. Oke, berarti semua yang di Wahyu ini surga itu majas. Ayat-ayat lain lah yang ada di Wahyu. Oke. Contoh misalnya kayak gini ya, kita ambil di Wahyu itu misalnya Wahyu ya. Wahyu nih. Majas ya. Wahyu itu kitab majas. Nah, kita ambil contoh satu. Iya, kebanyakan kalimat-kalimat. Kebanyakan majas. Oke gitu. Nah, ini Wahyu 1 nomor 8 di sini berkata begini nih. Coba gue pengen tahu deh. Bang.
Ya, silakan. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ini majas dong. Iya, Bang. Iya ya, majas ya, mantap. Nah, berikutnya Wahyu 1:18. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Ini majas ya. Ya, awal dan akhir kan majas, punya banyak arti, Bang. Majas, mantap. Thank you Lukas gitu. Memang Sip lah. Abang itu kalimat apa, Bang? Ya kalau menurut gua sih, kalau kata Edis dan kawan-kawan itu kalimatnya bukan majas, itu perkataan yang benar-benar mengatakan Yesus adalah awal dan akhir. Tapi karena Lukas bilang itu adalah majas, ya artinya Yesus tidak maksud seperti itu ketika ngomong begitu. Mantap. Itu dia bisa jadi awal dan akhir dalam dunia, bisa awal dan akhir di mana-mana. Oke, intinya itu majas. Awal dan akhir, ya awal dan akhir itu ya selalu Tuhan kan kemana-mana. Akhirnya apa? Awal dan akhir, gue juga bisa bilang awal dan akhir kopi berawal dari apa, akhirnya dari apa, awal. Iya mantap. Lukas juga bisa jadi awal dan akhir ya? Iya jelas bisa kalau. Jelas, wow mantap. Sip kalau gitu. Awal pekerjaan mantap. Ini. Iya keren, Lukas, thank you. Jadi Lukas bisa menjadi awal dan akhir, bagus gitu. Dan semua kitab Wahyu itu, kalau perkawinan yang di Wahyu 19 itu adalah majas, ya kitab Wahyu semuanya majas. Wahyu 1:8 majas, Wahyu 1:17-18 majas semuanya. Itu baru konsisten. Bagus. Gampang kan gue bermain seperti Edis? Mantap. Potong Bagaimana sih sebenarnya? Setip kok beda-beda. Iya benda, kan udah dijawab tadi. Silakan. Terus kalau udah dijawab, Anda tidak percaya jawaban kami, gitu. Gimana? Yang betul yang mana sih sebenarnya? Apa itu? Yang sana katakan roh. Boleh deng. Silakan. Di sini bukan roh. Itu sebenarnya bagaimana? Di sana siapa di sana itu? Susah nih. Udah ada aja. Lanjut. Mau diskusi apa mau menghujat? Oh, tadi coba kan baca gini, ya, baca. Perhatikan statementmu yang mengatakan bahwa roh kebenaran adalah Muhammad, benar? Oke. Itu sama nggak? Kalau misalnya kamu kan belajar bahasa Indonesia ya, kita semua belajar bahasa Indonesia. Kamu paham betul dengan bahasa Indonesia. Mengatakan, kita lihat dalam frasa 1, frasa 2, frasa 3, dalam Yohanes 16 ayat 12-13, oh itu Muhammad. Kita lihat Yohanes 15 ayat 26, itu apa? Bukan roh kebenaran itu. Oke. Silakan. Oke, gantian. Gini, Bro Selo dan Bro siapa ini? Bro Mikael ya. Jadi, udah aku sampaikan. Di dalam Yohanes 14 sampai Yohanes 16 itu ada dua roh. Yang pertama dan yang paling utama di antara segala yang utama itu adalah roh yang diutus oleh Bapa. Catat. Yang kedua adalah roh yang diutus Yesus. Yang lagi kubahas itu adalah roh yang diutus Bapa, yang termaktub dalam Yohanes 16 ayat 12 dan 13. Kita ke situ. Saya sudah membuktikan klaim saya dan sudah saya wartakan klaim saya dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sekarang gantian dong. Wartakan klaimmu. Bisa nggak diafirmasi sebagai kebenaran? Oke, berani nggak? Bentar bro, kita silakan. Lihat ini Goldian memang mantep banget Goldian. Oh iya jelas, Islam mantap, bawa data. Iya. Tadi kan dia bilang, oh ada tiga roh kebenaran ya. Yang pertama baca teks aslinya bang, ya di Ibrani ada ruah emet. Bentar, Yohanes 14 ayat 16-17 itu kan kamu bilang, oh itu ada beberapa roh ya, kita lihat ya. 17-nya nah. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran ya, kita lihat Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang,
yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Oke, kita lihat dalam roh 16 lagi. Yohanes 16 ya. Kita lihat teman-teman klaim dari Goldian bahwa itu Muhammad. Bentar, let me finish ya. Bentar ya. Mana tadi? Ini. Hold on. Mana dia? Yohanes berapa? Mana dia? Oh, lagi cari ayat teman-teman. Enggak masalah. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dia katakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sebenarnya kita lihat dalam klaimnya ini klaim yang wow, keren. Karena dia bukan klaim. Kalau klaim kan nggak bisa dibuktikan. Gimana sih? Bentar. Kamu juga nggak bisa membuktikan bahwa roh kebenaran itu Muhammad. Karena kenapa? Yohanes 14 itu kontradiksi dengan perkataan kamu. Enggak, saya nggak berbicara Yohanes 14. Jangan lari ke sana ke sini. Bentar, itu kan menjelaskan tentang roh kebenaran, bro. Bukan saja strawman, bukan. Kita kan menjelaskan tentang roh kebenaran. Ketika kamu berbicara tentang roh kebenaran, ketika kamu berbicara tentang roh kebenaran, Yohanes 14 yang saya bacakan tadi, roh kebenaran itu akan diam di dalam dirimu. Itu akan kontradiksi. Nabi Muhammad kan hidup. Bagaimana bisa dia hidup di dalam diri kita? Oh, Yohanes hidup bro, Nabi Muhammad hidup dalam diri kita. Oke, udah, aku jawab ya. Kepanjangan narasimu. Yang pertama gini, seluruh umat Islam sepakat bahwa apa yang diwartakan dan diajarkan Nabi Muhammad hidup di dalam diri kita. Oleh karena itu, segala tuntunan, segala perilaku, segala tindakan yang kita lakukan itu hidup. Dan kita merujuk kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Catat. Karena yang diwartakan Nabi Muhammad, yang didemonstrasikan Nabi Muhammad tentang kebenaran hidup di dalam diri kita. Oleh karena itu, ragawi badani kita ketika melakukan sesuatu itu disertai kehidupan apa yang diwartakan Nabi Muhammad dalam diri kita. Udah, selesai klaimmu. Sekarang kita balik ke klaimmu, tolong buktikan. Ya, jangan tidak adanya bukti menjadi bukti gitu loh. Itu namanya falasis. Oke, kita balik lagi. Bukan falasi, bro. Loh, gini, kan kalian selalu bilang. Bentar, yang falasi kan kamu. Kamu mengklaim bahwa itu Nabi Muhammad. Nah, ini gini kita balik. Udah aku buktikan. Sekarang gantian Selo, gantian. Suaramu kalah gede, miku bagus. Sekarang gantian ya. Aku baik lu, nggak nge-mute kamu, nggak nurunin kamu. Ku kasih kamu kesempatan ngomong, tapi kenapa nggak gantian? Sekarang aku mau tanya samamu, bisa dan mau serta mampu nggak buktikan klaim itu? Silakan. Oke. Coba buktikan klaimmu yang dikatakan dari yang dia dengar itu pernah diucapkan termaktub dalam Alkitab ayat berapa? Termaktub dalam Bible ayat berapa? Silakan. Fadol. Kita lihat di Islam Goldian ini ya. Wow, kita bahas Yohanes 14 nggak mau. Yohanes 15 nggak mau. Silakan. Kalau Yohanes 14 itu yang diucapkan dan yang diwartakan itu Yesus. Yang diucapkan dan yang diwartakan itu firman Roh Kudus. Silahkan. Coba buktikan klaimmu. Bentar, oke, boleh? Bentar. Boleh, silakan. Kasih satu ayat dulu, kasih satu ayat. Diam dulu lah, bentar diam dulu. Oke. Nih Mikael ya, Yohanes 16 ayat 7 nih. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mengutus siapa, Selo? Roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 7. Ya udah Selo, buktikan Selo sama Mikael kalau ini Roh Kudus. Ayo jangan lari-lari. Itu kan udah aku buktikan kalau itu Nabi Muhammad. Coba ini buktikan, buka campmu, kasih datamu. Mana firman Roh Kudus? Oke. Saya bantah klaimmu itu. Boleh enggak? Loh, silakan, kita bisa agree to disagree. Tapi saya sudah bawa bukti dari klaimku. Saya ngasih klaim, saya ngasih bukti incombit probatio actori. Sabar dulu, aku jelasin dan kuartain kepada ribuan orang yang menonton di seluruh penjuru dunia. Oke, tadi kan kamu mengklaim, saya akan bantah loh. Ketika klaim kamu, ini klaim saya, ini berarti benar. Itu kamu yang falasi, bukan saya. Membenarkan klaimmu sendiri dan tidak mau dibantah, itu kamu. Sekarang silakan bantah klaimku. Tapi gini. Ini kan dua arah. Kok diem dulu? Gini, aku jelasin Selo.
dalam metode dialektika, dalam cara dialog itu ada pembuktian dua arah. Oke. Pihak pertama aku ngasih bukti, silahkan klaimku kamu bantah. Tapi ketika merujuk kepada ayat 13 yang termaktub di sini, itu semua buktinya tentang Nabi Muhammad udah aku wartakan. Sabar dulu. Ya bro, belum selesai ngomong. Gini kalau kamu ngomong sepotong-potong, setengah-setengah dipotong, kamu nggak dapat poinnya. Oke. Ketika kamu mempersilahkan saya, ya udah saya ngomong. Tapi ya sabar dulu, kan belum saya persilahkan. Udah ya, oke. Jadi gini, Bro Selo, ini kan klaim kita tentang Nabi Muhammad udah saya buktikan. Kamu membantah pun wajar, karena kamu tidak mengimani. Yang menjadi pertanggungjawaban klaim saya, itu sudah saya buktikan. Karena apa? Dia yang mendalilkan, dia sendiri yang harus membuktikan. Sekarang buktikan klaimmu bahwa roh kebenaran ini pribadi kedua. Bahwa roh kebenaran ini pribadi ketiga daripada Tuhan Tritunggal itu di mana? Jawab. Oke, aku besarin. Bentar Michael. Gini, aku tuntun samamu. Oh, ini mau siapa? Aku sendiri loh di sini, aman. Tritung naik semua nggak apa-apa. Aku naikin semua. Tritung nih yang ada di bawah. Yang Tritung naik, bentar. Udah nggak belum? Bentar. Oke. Sabar dulu. Aku mau naikin Tritung ini. Udah ya. Oke. Ini teman-teman Islam yang 364 ya, Goldian memaksakan bahwa kebenaran itu adalah Nabi Muhammad. Ketika enggak memaksakan, tapi itu fakta klaim. Oke, silakan. Let me finish. Jangan nangis tapi. Enggak, saya enggak nangis ya. El Kolha Emet, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa di sini direkam teman-teman? Kalau Ibrani saya salah silakan dikoreksi. Ki lo yedaber, dia mending hasil penyelidikan daripada dapat bertapa di gua. Lah Tuhan lu keluar gua 3 hari baru jadi Tuhan. Aneh. Tapi teman-teman Kristen ini banyak yang belum tahu nih. Mereka pikir kuburan zaman dulu tuh langsung di tanah. Makanya tadi sore aku bilang buat teman-teman Kristen, coba kalian googling. Ini kan era udah maju nih, udah teknologi internet. Kalian googling kubur Yesus itu di dalam gua. Makanya kenapa dibilang setelah 3 hari jadi Tuhan, ya itu keluar dari gua jadi Tuhan. Ya Bang Rizal, kita sapa dulu nih. Ada Nathaniel. Ada tamu lagi Bang nih. Nathaniel. Malam Bang Nathaniel. Malam. Ya. Ini Samiri, ya Samiri ganti-ganti nama mulu lu. Mbak Uni. Halo Yera, siap Kak Yera. Iya, assalamualaikum. Muslim ya? Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Uni tadi mempermalukan diri sendiri. Kasihan, kalah menjelaskan, menang merayakan. Dengar baik-baik, jangan di skip khutbah terakhir. Liyati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bainati qalu hada syihrun mubin. Oke, saya artikan. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Bukan ke Indonesia Bang, ke Israel, yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad, sesuai dengan ayat Bible Yohanes 16:13 dalam bahasa Ibrani, Abalhu Asherhu Ruaha Ahmad Jeker. Begitu Bang. Gimana? Abang mau bertobat? Yuk, yang letih lesu dan berbeban berat, marilah bertobat, karena hanya Islam agama yang benar. Jadi di Yohanes 16:13 itu bukan Ahmad, bukan ditujukan untuk Muhammad. Tapi bahasa Ibraninya itu gimana? Ahmad bahasa Ibraninya. Iya, saya coba tanya pastornya. Nanti kami tanya uskupnya. Kalau uskupnya, ya kalau abang kan Katolik, ya kalau Katolik itu kan ada apa hierarki kepemimpinan. Yang paling tinggi itu adalah Paus Fransiskus ya.
Paus Fransiskus. Nah, silakan tanya kepada pausnya. Benar nggak bahasa Ibrani Ahmad? Kenapa diterjemahkan menjadi roh kebenaran? Nah, itu nggak tahu ya. Gimana tuh? Menurut iman Nah, itu nggak tahu. Belajar lagi ya Bang ya. Kebenaran hanya satu, yaitu Islam Bang. Marilah yang letih lesu. Gimana ya? Bahwa kata-kata itu ditujukan Rasul Paulus. Rasul Paulus. Dia akan memberitakan Injil ke Mana di sini ada Rasul Paulus? Mana di situ ada Rasul Paulus? Ada nama Paulus apa enggak di situ? Coba. Yesus kan setelah dia wafat, Coba ada enggak? Bangkit, dia mengutus Rasul Paulus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia selain kota Israel. Ya, di mana ada Rasul Paulus di ayat itu? Kalau Ahmad ada tertulis dalam bahasa Ibrani. Coba di mana? Tidak ada Bang. Coba. Nama Ahmad tidak ada. Ya udah Bang. Dalam kitab suci tidak ada Ahmad. Tidak ada Paulus. Kalau Ahmad ada, kenapa Paulus tidak ada? Dalam kitab suci saya yang saya baca ini tidak ada nama Ahmad, nama Muhammad. Iya, itu terjemahan Bang. Kitab Abang itu terjemahan bahasa Indonesia. Yesus gak ngomong bahasa Indonesia. Kalau ada sejarah secara historis Yesus ngomong bahasa Indonesia, saya dibaptis percik Bang. Kalau ada historisnya. Nah, coba di mana ada Yesus ngomong bahasa Indonesia. Jadi kalau kita memahami Bible hanya dengan terjemahan, Yesus gak pernah ngomong bahasa Indonesia. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Yunani pun tak pernah Yesus omong. Kerajaan sorga sudah dekat, Abang artis. Ini teman-teman, Abang ini artis ya. Bentar Bang. Abang baca lagi ayatnya. Ya gimana Bang? Ya boleh. Silakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya, tetapi segala sesuatu yang didengarkan itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada hal-hal yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Betul. Tidak ada nama Ahmad atau Muhammad. Ini sinyal dia apa sinyal saya nih? Teman-teman coba. Ya, di situ bukanlah Roh Kudus tetapi Ahmad. Ya, sinyal Abang nama Muhammad. Ada dalam bahasa Ibrani-nya. Abang. Tapi bahasa Ibrani-nya Ahmad, bukan Paulus. Oh, makanya tadi saya bilang, coba Abang perhatikan lagi, rekam baik-baik. Kalau bahasa Ibrani saya salah, buatkan konten. Ya, coba ini saya satu persatu loh, saya parsing. Makanya para pendeta, para pastor harusnya malu dong sama saya. Baca Quran bisa, baca Bible Ibrani bisa, baca Bible Yunani bisa, baca Bible Aramaik bisa. Masa para pendeta dan pastor nggak bisa? Kan memalukan ini, harusnya introspeksi. Nah, saya bacakan nih, tolong direkam dari awal. Kalau ada yang salah silakan nanti Anda koreksi, atau pastor Anda, uskup Anda, ya kan. Nah, uskup yang di Jakarta itu boleh silakan tanggapi. Nih saya bacakan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Abal, tetapi hu itu adalah dia laki-laki. Kalau dia perempuan itu hi. Kalau roh itu hajot. Di sini pakai hu itu kalau dalam bahasa Arab huwa, huma, hum, domir ya. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya semhagub. Bahasa Arabnya domir, kata ganti orang kedua, ketiga. Ini kata ganti orang ketiga. Tetapi apabila dia seorang laki-laki, aserhu datang, ruaha Ahmad, namanya Ahmad. Keseyabo yadrik ethem kol ha'emet. Dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Nah, kalau si Paulus nggak bisa memimpin kebenaran, justru dia merubah kebenaran. Yesus sunat, dia nggak sunat. Nah, kita baca ayat selanjutnya. Diksi selanjutnya, sebab lo tidak yedaber berbicara measmo, dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Ini Quran surat An-Najm ayat 1-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ela kecuali et aser hu somea yedaber, dia mengatakan atas apa yang dia dengar. Ini Quran surat An-Najm ayat 1-4. Fe'et habaot yodia lahem. Oke lah.
Menurut abang Paulus, sekarang saya tanya. Kalau menurut abang ini Paulus, di sini dikatakan dia akan mewartakan kepadamu berita-berita yang akan datang. Pertanyaan saya, berita apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang tergenapi hari ini? Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pertanyaan saya, berita apa tentang akhir zaman yang disampaikan oleh Paulus dan tergenapi? Di mana? Berita apa? Kalau Nabi Muhammad semuanya tergenapi. Nabi Muhammad bersabda, kalau kau di dalam bejanamu, di dalam minumanmu ada lalat, jatuh ke minumanmu, lelepkan semua. Karena ada penyakit di satu bagiannya, ada penyembuh di bagian yang lain. Benar secara ilmu ini dokter medis. Benar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang hal-hal yang akan datang, semuanya tergenapi. Kalau Anda mengatakan itu Paulus, ucapan Paulus mana yang tergenapi hari ini? Apa? Coba, aduh, minum dulu, abang artis. Justru ucapan Paulus semuanya meleset. Saya tunjukkan aja. Ucapan Paulus meleset, Bang. Saya tunjukkan ya. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-16 sampai 17, ucapan Paulus meleset. Nih, saya tunjukkan ucapan Paulus meleset, Bang. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Nah ini ucapan Paulus meleset. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, ternyata ramalan Paulus tidak tergenapi. Orang-orang yang hidup sejaman dengan Paulus katanya akan hidup sampai menyongsong kedatangan Yesus yang kedua. Ternyata meleset ucapan Paulus. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan dibangkit, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong. Nah ini kalau ucapan Paulus tidak terbukti benar, justru ucapannya terindikasi adalah kebohongan. Bagaimana menurut abang? Makanya saya tanya nih, ucapan Paulus mana yang terbukti benar? Kalau ucapan Nabi Muhammad semua benar, tanda-tanda akhir zaman, waktu akan terasa cepat, 1 tahun bagaikan 1 bulan, 1 bulan bagaikan 1 minggu, 1 minggu bagaikan 1 hari, tergenapi sekarang. Perasaan kemarin bulan Ramadan, loh sekarang udah Ramadan lagi. Perasaan kemarin puasa, loh sekarang sudah Idul Fitri, nanti akan Ramadan lagi. Terbukti kebenaran Nabi Muhammad. Kalau ucapan Paulus mana yang benar? Silakan Bang. Jadi ucapan Paulus yang mengajarkan tentang Yesus Kristus itu terbukti semuanya benar. Di mana? Di mana? Di mana ramalan Paulus yang terbukti benar? Ya, buktinya terungkap dalam Injil. Dan Paulus juga mengatakan di mana ucapan Paulus mana yang terbukti benar? Ucapan Paulus justru tidak benar. 1 Tesalonika 4 ayat ke-16 17 ucapan Paulus meleset. Tidak ada orang yang sejaman dengan Paulus yang masih hidup. Loh bukan menurut abang ayatnya Bang, coba abang baca. Kita yang masih tinggal dan yang masih hidup akan diangkat, kata si Paulus. Ternyata orang yang sejaman dengan Paulus dan Paulus itu sendiri semuanya mati Bang. Itu kan menurut abang. Coba. Abang nggak paham iman Kristen. Bukan menurut saya Bang. Saya bukan. Loh ayatnya silakan abang baca. Coba abang baca sekarang. Kok menurut saya Bang? Coba abang baca ucapan Paulus meleset Bang. Coba abang baca di ayat 16. Coba dibaca. Nih saya gedein dulu deh kalau abang nggak percaya. Abang aja baca. Nah silakan. Enggak abang aja, nanti kalau saya yang baca dikiranya saya menurut saya. Silakan abang baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Maksudnya yang meleset sekarang saya tanya. Gimana itu Bang? Sekarang pertanyaan saya, di mana orang yang sejaman
di zaman Paulus gini nih. Siapakah orang yang sezaman dengan Paulus yang masih hidup sampai datang kedatangan Yesus yang kedua kali sehingga mereka diangkat bersama-sama? Ini kan ini. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal. Nah, pertanyaan saya, Anda tahu nggak subjek jamak? Kita di sini Paulus dengan saudara, dengan ini kawan-kawannya. Kata si Paulus, saya dan kalian yang hidup, yang masih tinggal. Ternyata si Paulus mengira kedatangan Yesus yang kedua ini cepat waktunya. Ternyata ribuan tahun setelahnya, sekarang sudah zaman 2000, belum datang-datang juga Yesus. Ternyata ucapan Paulus meleset. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal. Pertanyaan saya, siapakah orang yang sejaman dengan Paulus yang masih hidup dan yang masih tinggal sampai detik dan waktu ini? Ini ayatnya loh bang, saya nggak ngarang-ngarang. Coba renungkan. Abang sudah mulai tegang. Saya nggak mau mengintimidasi karena tugas saya adalah sebagai evangelis. Nah teman-teman, kita putarkan dulu video abangnya yang sangat lucu ini. Dan beliau ini artis TikTok ya. Nah ini abangnya artis TikTok. Teman-teman kalau lihat abangnya pasti tahulah ini abangnya ya. Kita lihat. Itu bukan saya bang. Opo ora miki yen mendem horas itu bisa ngerusak pikiran. Tutupin botolmu bah, tutupin oplosanmu bah, mane nyawamu ojo mbok terus ke bah horas margan. Tuh coba lihat teman-teman, ini sama kok ini abang nih artis TikTok nih. Ini yang nonton jutaan loh. Wah abang hebat nih artis TikTok nih kesini. Halo bang, waduh abangnya lari. Artis TikTok naik. Di dalam Kristen ada perkawinan di surga. Dalam Kristen ada perkawinan di surga. Ini perumpamaan bang. Kalau kita tafsirkan lurus berarti kayak di surga itu ada acara kawin mawin. Nah, ada nggak kawin mawin di surga? Gini bang, pengertian perkawinan itu apa? Kita pakai Bible ya, menjadi satu daging. Menjadi satu daging. Iya. Ya kita menjadi satu daging. Iya. Artinya kan bersatu. Iya. Dagingnya. Bersatu dalam surga. Maksudnya itu bang. Iya. Apa yang bersatunya? Daging. Kan gitu. Perkawinan itu bukan hanya tentang daging saja bang. Oh kalau gitu tentang apa? Ikatan tali batin juga itu bisa jadi perkawinan. Siapa yang ngomong itu? Yesus, Petrus, siapa yang ngomong? Paulus, siapa yang ngomong itu? Ini pengertian perkawinan. Pengertian menurut Bible atau menurut pribadi? Menurut bahasa Indonesia. Kalau menurut bahasa Indonesia, ya nggak bisa diterima, bre. Lu sebagai Kristen harusnya bawa dogma Kristennya sesuai dalil. Contoh ini, gue bawain. Perkawinan itu dalam Bible maksudnya adalah menjadi satu daging. Nah, itu lu bisa lihat di sini. Kejadian 2:24. Ini cara kawin yang benar ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu perkawinan. Ini makna perkawinan dalam Bible kayak gitu kan. Nah, jadi jangan dibawa kemana-mana lagi gitu. Karena tentunya umat beragama tidak lebih pintar dari kitab sucinya kan gitu. Ya. Nah, sekarang posisinya kenapa kok di dalam surga itu nggak ada kawin mawin, tapi Yohanes dikasih mimpinya kawin mawin di surga? Apa maksudnya? Silakan. Nah, kenapa dalam surga nggak ada kawin mawin, tapi Yohanes dikasih mimpi kawin mawin? Itu perumpamaan bang. Seperti tentang kayak kita mimpi ya. Biasanya kan kayak kita di timur mimpi. Ini kebiasaan mimpi yang terjadi saat kita mimpi di pagi hari. Kita
didapati ada pesta, seperti ada pesta di rumah, itu mimpinya tidak baik. Mimpinya tidak baik. Nah, artinya ketika Yohanes mimpi perkawinan di sorga, itu mimpinya baik atau tidak baik itu? Seperti kita mimpi kita dikasih daging. Ya. Dikasih daging mentah. Itu pasti dalam keluarga ada yang sakit. Ada artinya kan. Nah, sekarang kalau di timur. Sekarang kalau di sorga nih, Yohanes ketika di sorga nih. Kayak di surga juga, kayak mimpi Yohanes juga. Nah, itu mimpi buruk atau mimpi baik itu? Mimpi yang dikasih Yohanes juga, makanya ada artinya di situ bahwa kain limun itu kudus. Ya, kain itu kan pakaian. Ya. Pakaian itu kan menutupi badan kita yang agar tidak terlihat kan. Iya. Aurat kita yang tidak terlihat. Iya. Nah, itulah makanya disebut pakaian yang kudus. Iya, itu pakaian. Nah, sekarang kita ke kawinnya itu. Kawinnya sekarang. Ini kawinnya kan nggak ada nih. Kenapa dikasih mimpi kawin? Itu mimpi buruk atau mimpi baik itu? Mimpi kawin Kalau itu. kita membaca ayat dalam Alkitab ya nggak bisa sepotong-sepotong, Bang. Baca Ya nggak kan apa-apa, dikasih tahu aja kesimpulannya. Itu mimpi yang baik atau mimpi yang buruk? Mimpi perkawinan. Iya, di sorga. Kalau di Alkitab ya itu bagus. Oh, bagus. Nah, kenapa ketika mimpi yang bagus ini di kenyataannya tidak ada kawin-mawin di sorga? Karena itu penafsiran, Bang. Itu penafsiran mimpi.